Bangkitlah bangsaku, angkat kepala. Ya, itu yang diperlukan tekanan dari masyarakat. Kalau kita membiarkannya, itu tidak akan sampai ke pengadilan, akan diulur-ulur, kemudian kita sama-sama sulit, kemudian yang terjadi adalah sama-sama masuk ke dalam jurang kemiskinan yang sangat berbahaya. Ya, menurut penglihatan kebanyakan rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kondisi bangsa ini complicated. Ini terlalu banyak persoalan, dan persoalan itu diangkat sedemikian rupa tidak untuk diselesaikan, untuk sama-sama kita pusing dan membiarkannya tetap seperti itu. Padahal ada negara, ada pemerintah, ada polisi, ada KPK, ada jaksa yang harus menyelesaikan masalah-masalah itu. Ada pencucian uang 349 triliun di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan, sudah dibawa ke rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Ya. Setelah dibawa itu dibongkar semuanya, terus tidak diusut. Padahal sudah jelas siapa pelakunya, sudah dilaporkan dengan nama-nama, semua sudah dilaporkan. Kemudian Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mau bikin satgas, sesuatu yang tidak diperlukan karena sudah ada jaksa, sudah ada KPK. Ya. Tinggal izin presiden untuk mengusut itu sampai ke pengadilan. Itu yang harus dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Ada laporan PPATK tentang penyelundupan emas senilai 189 triliun ya pada tahun 2020. Sebelumnya juga sudah dilaporkan hal yang serupa senilai 180 triliun. Artinya akumulasi keduanya ini 369 triliun. Bagaimana uang sebesar ini dibiarkan? Siapa pemiliknya? Ini harus diusut. Pencucian duit, siapa pemiliknya? Siapa yang mencuci duit itu? Duit itu dari mana? Apakah ini judi online, narkoba, atau pemerasan? Itu harus sampai ke pengadilan. Tapi ini tidak dilakukan itu, malah bikin satgas supaya tambah lama. Bangsa ini tidak bisa memanfaatkan duit yang ada itu. Kalau itu disita, dibawa pengadilan kemudian disita, itu bisa menjadi dana untuk menggratiskan pendidikan kita dan kesehatan. Tapi itu tidak dilakukan. Kalian dibiarkan hidup dengan kemelaratan ini, kemiskinan ini, kemudian sembakonya mau dipajakin, lalu pendidikan mau dipajakin. Jadi orang yang sudah melarat ini akan dipajakin lebih besar lagi, sementara duit yang ada itu tidak diambil oleh negara. Negara hilang di sini. Ada penggangsilan duit di BUMN. Ya, Telkomsel disuruh membeli saham GoTo seharga 6,2 triliun. Kemudian setelah membeli itu, negara dirugikan karena saham GoTo terus melorot sehingga negara dirugikan 3,2 triliun. Bukan hal yang kecil. Ya, ini bukan hal yang kecil dan sudah dilaporkan oleh konsumen cerdas hukum yang memperlihatkan bahwa ada kerjasama penggangsilan duit dua bersaudara Erick Thohir dan Garibaldi Boy Thohir. Ini adalah pejabat negara. Ini adalah aib. Kalau di Amerika atau di negara-negara maju, hukumannya sangat berat, akan dimiskinkan. Tapi ini dibiarkan. Saatnya negara bertindak. Sebelum selesai masa jabatan ini, Jokowi boleh ya memperbaiki citranya untuk menangkap Erick Thohir. Belum tentu dia bersalah, tapi harus diproses ke pengadilan. Begitu yang seharusnya dilakukan oleh negara. Kembali ke permasalahan yang diungkap oleh Profesor Mahfud MD. Lantas saya melihat agak dingin-dingin akhir-akhir ini. Gimana menurut pendapat Bapak?
Ya itu yang diperlukan tekanan dari masyarakat. Kalau kita membiarkannya, itu tidak akan sampai. Tidak akan sampai ke pengadilan. Akan diulur-ulur, kemudian kita sama-sama sulit, kemudian yang terjadi adalah sama-sama masuk ke dalam jurang kemiskinan yang sangat berbahaya. Karena ini terstruktur. Ya, kemiskinan ini boleh disebut pemiskinan bangsa sebagian besar. Itu. Ya. Terima Tidak kasih. bisa dibiarkan. Mungkin nama lengkap Bapak dan statusnya. Nama saya Ishak Rafiq, Ya. alumni UI. Alumni UI ya. Ya, saya bersama juga ada di Prodem, Oh, senator. Prodem. Ya. Terima kasih banyak Pak.